Selamat datang buat teman-teman Famigo semuanya dalam agenda Rabu bersama Bapak, masih bersama Asa sebagai bapaknya Family Hour malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai agenda kita malam hari ini, alangkah baiknya juga kita awali terlebih dahulu kegiatan kita dengan membaca doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah selesai, teman-teman. Senang banget di sini Asa bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Semoga dengan diawalinya kegiatan malam hari ini dengan baca doa, dapat menambah keberkahan ya kegiatan kita di malam hari ini. Mari kita sama-sama mendoakan juga seluruh keluarga di Indonesia yang saat ini terkena ujian pandemi COVID ya teman-teman. Semoga keluarga di seluruh Indonesia bisa melewatinya dengan baik ya, dan kita bisa survive dan kembali dengan hebat lagi ya setelah pandemi COVID. Nah, ya, teman-teman, sebelum kita mulai, nih aku pengen ngajak teman-teman semua buat apa namanya masih open cam juga ya, biar bisa tahu nih siapa aja yang hadir malam hari ini. Terima kasih buat Kang Alif nih yang sudah open cam juga, dan teman-teman yang bisa open cam boleh banget open cam biar Asa tahu siapa aja yang hadir malam hari ini. Nah, kegiatan malam hari ini buat teman-teman mungkin yang udah pernah ikutan kegiatan yang diisi oleh Asa terkait mencari bakat ya, mungkin nggak asing lagi dengan materi yang Asa sampaikan malam hari ini, kayak gitu teman-teman. Tapi nggak ada salahnya juga ya kalau misalnya teman-teman udah pernah mendengarkan, kemudian mendengarkan kembali biar ilmunya tambah ngelotok itu bahasa Indonesianya apa ya, tambah pakem kayak gitu teman-teman ya, tambah paham. Nah, di sini Asa coba izin share screen ya teman-teman. Nanti kalau share screen-nya udah kelihatan, kabarin sebentar. Close dulu. Oke. Nah, apakah share screen-nya udah terlihat, teman-teman? Kalau udah terlihat boleh di kolom chat ya ngabarin. Sampun, oke hatur nuhun, Mbak Uti. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yaitu tentang bakat dan potensi. Nah, buat teman-teman di sini mungkin yang udah mulai mencari tahu ya bakat dan potensi masing-masing atau bahkan belum yakin nih. Sebenarnya ini tuh bakatku bukan ya, potensiku bukan ya. Kegiatan malam hari ini menjadi kegiatan yang tepat buat teman-teman dengarkan selama 1 jam ke depan bersama Family Hour dan Asa di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan malam hari ini, aku pengen ngerekomendasiin ya ke teman-teman semua, untuk split full screen ya. Maksudnya gimana tuh kalau teman-teman yang pakai laptop ya, itu bisa di-split antara screen pemateri sama screen, share screen-annya, kayak gitu ya. Biar nanti teman-teman juga tetap bisa melihat Asa yang ngobrol di sini, khawatirnya kalau lihat slide aja ngantuk, kayak gitu ya. Kayak teman-teman ngedengerin dosen atau guru. Kalau nggak ngedengerin ekspresi gurunya biasanya ngantuk juga teman-teman ya. Nah itu di share screen, di split screen-nya teman-teman. Nah kemudian akad belajar kita malam hari ini simple kok teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ikutan kegiatan malam hari ini, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu buat bersikap responsif. Ah gitu ya. Jadi teman-teman nanti mau apa namanya ngebales diskusi Asa di chat boleh banget, ngebales pakai reaction juga boleh banget. Teman-teman mau bertanya juga boleh ya. Kalau misalnya teman-teman nanti tanya, pengennya anonim, silahkan japri Asa aja. Nanti akan Asa sebut pertanyaannya tanpa disebut nama, kayak gitu ya. Nah, teman-teman 20 orang yang hadir sore hari ini, malam hari ini, adalah teman-teman yang beruntung karena pendaftar kegiatan malam hari ini lumayan loh teman-teman ya, ada 60 orang. Tapi mungkin karena kita bersaing dengan acara Mata Najwa seperti biasanya, jadi ya wajar lah ya kalau setengahnya hilang. Karena Mata Najwa ini memang saingan yang berat untuk Rabu malam ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum kenal siapa Asa di sini, mungkin sedikit perkenalan juga lebih lanjut ya. Di sini Asa anggota dari oh ini karena slide sebelumnya ya, ngobrolin soal film Bandung, jadinya Asa memperkenalkan diri di sini sebagai anggota dari Forum Indonesia Muda. Kemudian yang kedua, sekarang nih Asa sedang bikin konveksi teman-teman ya, bareng sama teman-teman kuliah dulu namanya Maha Konveksi, kemudian sekarang jadi bapaknya Family Hour Indonesia. Nah, buat teman-teman selama 1 jam ke depan ini, Asa rekomendasiin
teman-teman untuk nggak kebanyakan nyatet. Kenapa? Karena Asa ngomongnya cepet banget, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ngikutin kegiatan malam hari ini sambil nyatet, khawatirnya nggak keburu nyatetnya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu, slide PPT-nya, di akhir nanti akan Asa kasih tahu gimana caranya biar teman-teman bisa punya akses ke slide PPT-nya, kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang udah siap, coba Asa pengen tahu teman-teman kasih reaction jempol dong. Nah, di sini pada siap atau pada ngantuk nih ya? Oke, sudah ada yang ngasih jempol, tepuk tangan. Iya, oke. Oh ya, sudah banyak ya, 8 orang, 10 orang pakai tanda jempol, tandanya kita sudah siap mengikuti kegiatan malam hari ini. Nah, teman-teman, sebenarnya sih Asa berharap kegiatan setiap Rabu malam bersama Bapak itu bisa kayak diskusi antara Bapak sama anak ya, pengennya kayak gitu. Tapi kendalanya adalah, Asa belum cukup sebagai bapak-bapak, kayak gitu, belum kelihatan bapak-bapaknya. Nah, kemudian kayaknya karena peserta di sini juga rata-rata juga seumuran, mungkinnya sama Asa 20 tahunan, kayak gitu ya, belasan tahun. Cile gitu ya, sok muda banget. Jadinya nggak enak rasanya kalau nyebut, teman-teman di sini sebagai adik-adik kayak gitu ya, sebagai anak-anak apalagi. Jadinya ya udahlah ya, teman-teman kita sambil ngedengerin materi aja malam hari ini, nanti kita diskusi habis materinya, disampaikan. Nah, teman-teman, jadi materi ini sempat Asa sampaikan ke teman-teman yang ada di Forum Indonesia Tangerang. Kayak gitu. Baru kemarin 3 Juli ya, walaupun materi yang sama sebenarnya udah sering banget Asa sampaikan dalam berbagai macam kegiatan. Pernah ada kegiatan di Lampung, di Semarang, di Unibrau, ya di Surabaya juga pernah ya. Jadi sebenarnya materinya kalau teman-teman pernah ngedengerin sebelumnya dari materi Asa, ini nggak bakalan jauh banget kok sama materi-materi yang pernah teman-teman dapatkan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman nggak pernah dengerin sebelumnya, maka nah, ini adalah sesi yang tepat buat teman-teman mengenal lebih jauh, sebenarnya gimana sih cara kita mengenali diri kita, dalam hal ini mengenali bakat dan potensi kita. Nah, teman-teman, 1 jam ke depan kita akan mempelajari 4 hal ini. Yang pertama, kita bakal tahu nih teman-teman, kenapa kita harus mengenali diri kita masing-masing. Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenali diri sendiri masing-masing, silahkan teman-teman cek KTP-nya ya. Di situ ada nama, ada agama, ada tanggal lahir. Nah, teman-teman bisa kenal diri masing-masing di situ. Yang kedua, kita akan mengenal bakat dan personality. Karena kadang kita itu terbalik-balik juga nih antara bakat sama personality, teman-teman ya. Kadang kita tuh bingung membedakannya dan kita nggak tahu mana yang harus dipelajari. Nah, malam hari ini kita hanya akan mempelajari sesi bakatnya aja ya. Personality nggak akan kita bahas. Yang ketiga, kita akan mempelajari gimana nih caranya kita mengenal diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, di sini kita akan mempelajari tools apa sih yang bisa kita pakai buat mengenal diri kita. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ada tools-tools yang gratisan yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman mengenal diri masing-masing. Nanti akan kita bahas di akhir, sekaligus soft launching kecil-kecilan Family Hour, karena Family Hour ini pengen punya layanan konsultasi. Nah, nanti akan kita buka di akhir ya, konsultasinya gimana tuh. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertama. Kenapa sih kita harus mengenal diri kita masing-masing? Nah, menurut teman-teman di sini, silahkan di-chat ya. Kenapa kita perlu mengenal diri kita masing-masing atau mengenal potensi kita deh, paling enggak. Alasannya kenapa sih kita tuh perlu mengenal potensi diri kita? Oh iya, di sini Asa izin pakai chat doang ya teman-teman ngeresponnya ya. Kalau pakai suara juga khawatir nanti pabaliut ya berantakan banyak yang ngomong. Oke, hatur nuhun nih Teh Nana untuk bisa meningkatkan diri. Oke, ada lagi nggak yang lainnya yang belum dapat? Satu lagi deh. Kenapa sih kita harus mengenal diri kita? Supaya bisa mengenali diri sendiri dan tentunya bisa mencintai diri sendiri. Good, poin yang menarik nih dari Kang atau Teh ya, Teh Tazkia kayaknya ya. Kemudian tahu cara berkomunikasi dari Tengku Evita Zuraima. Wah, keren-keren ya jawabannya. Nah, benar teman-teman. Sebagian yang udah teman-teman jawab itu udah benar kok ya. Jadi, kenapa sih kita harus mengenal diri sendiri? Why? Nah, teman-teman, ada hal menarik nih yang bisa kita pelajari kalau misalnya kita belum mengenal diri kita masing-masing. Teman-teman, kalau kita ini belum mengenal diri sendiri, salah satu hal yang perlu teman-teman antisipasi di sini ya, itu adalah teman-teman akan menjadi people pleasure kayak gitu ya. Teman-teman itu bakal apa namanya ya, banyak
meminta apresiasi dari orang lain. Nah, keputusan-keputusan hidup teman-teman, apa yang teman-teman lakukan hari ini dan besok atau kemarin, itu banyak banget dipengaruhi oleh kata orang lain. Itu salah satu masalah krusial ya, yang mungkin bisa. Oke, suaranya tadi hilang sebentar ya. Nah, itu hal yang bisa muncul teman-teman ketika kita ini tidak mengenali diri kita. Kita tuh cenderung ngikutin apa kata orang. Akhirnya apa? Orang bilang misalnya, "Sa, lu kayaknya jago ngegambar deh." Kita pun belajar ngegambar. "Sa, lu kayaknya jago public speaking deh." Kita latihan public speaking kayak gitu ya. Entar ada orang yang bilang, "Wah, suara kamu ngebas banget, Sa," gitu misalnya, walaupun nggak ngebas banget sih ya. "Suara kamu gitu banget sih, Sa, kayaknya nggak cocok deh jadi penyanyi," kayak gitu. Akhirnya kita nggak bernyanyi-nyanyi lagi misalnya kayak gitu ya. Kita akan ngikut terus apa kata orang ketika kita itu tidak mengenal diri kita, kayak gitu ya. Atau kita akan senantiasa mencari, apa namanya ya, mencari pengakuan dari orang lain, kemudian kita, mmm mengikuti apa kata orang lain dan hal lainnya mungkin yang muncul ya, kita itu jadi, apa istilahnya ya, kita itu jadi terbawa arus. Nah, gitu teman-teman ya. Kita pun cari perhatian dari orang lain. Apa yang kita lakukan tuh cari-cari perhatian weh dari orang lain. Contohnya siapa sih yang pernah ada di fase kayak gini? Contohnya adalah orang di sini. Nah, teman-teman ya, ada yang kenal ini siapa? Mungkin ada yang pernah kenal di sini. Kita satu generasi nggak ya? Jangan-jangan zaman sekarang nggak pada kenal Naruto, kenalnya Boruto lagi ya. Nah, ini ada Naruto teman-teman ya. Naruto adalah contoh sosok orang yang dulunya dia tuh nggak mengenal potensi dirinya. Kayak gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan teman-teman? Kalau teman-teman nonton tuh episode-episode awal Naruto, kerjaan Naruto ngapain? Bikin rusuh kan? Cari perhatian dari gurunya, cari perhatian dari Sakura gitu ya. Kemudian bersaing sama si Sasuke kayak gitu kan ya. Nyoret-nyoret patung Hokage itu yang dilakukan oleh seorang Naruto ketika dia belum mengenal potensi dirinya. Nah, yang menarik seiring berjalannya waktu gitu ya, Naruto mungkin ikut training dari Jiraiya kayak gitu ya. Kemudian apa namanya, mencari jati dirinya sampai dia pun tahu bahwa, "Oh, ternyata orang tua gue itu dulu presiden," gitu ya. Orang tua gue presiden, sempat nyelamatin negara dari ancaman monster ekor 9 kayak gitu ya. Dan aku sekarang punya cakra ekor 9 namanya Kyuubi kayak gitu ya. Nah, karena akhirnya Naruto mengetahui potensi dirinya, kayak gitu ya. Naruto kemudian tahu dia itu, jagonya apa, kayak gitu ya, dia punya kekuatan apa. Akhirnya di kemudian hari Naruto pun fokus menguasai cakra yang ada dalam dirinya kan ya. Fokus menguasai potensinya. Dia punya kemampuan jurus seribu bayangan, dia apa, asah tuh kemampuan jurus seribu bayangannya gitu ya. Dia punya Rasengan dan semacamnya. Nah, buat teman-teman di sini yang nggak nonton anime, mohon maaf ya kalau misalnya nggak nyambung. Tenang aja, masih ada contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah ini. Coba ada yang tahu nggak ini film apa? Ayo, jangan-jangan di sini generasinya beda juga ya. Saya udah terlalu tua nih. Film apa coba ini? Ini film, ada yang tahu ini film apa? Kung Fu Panda. Oke. Pada tahu teman-teman ya. Alhamdulillah berarti Asa nggak terlalu tua lah ya. Nah, teman-teman, ini film Kung Fu Panda. Coba kalau teman-teman lihat film Kung Fu Panda pertama, gitu ya. Teman-teman coba deh pahami apa sih pesan dari film Kung Fu Panda pertama. Ada seekor panda gitu ya, gendut, sukanya makan, kemudian tiba-tiba ditunjuk jadi pahlawan, kayak gitu ya. Nah, ketika dia ditunjuk jadi pahlawan, dia ketemu sama orang-orang yang dia kagumi ya. Ada Master Shifu, ada si Viper, ada Tigress, ada Monkey dan semacamnya itu teman-teman ya. Ada Mantis. Dia tuh ketika ditunjuk menjadi pahlawan kayak gitu ya, dia mencoba mengikuti orang lain. Dia coba ngikutin gaya kungfunya si Viper. Wah, gitu ya, ngikutin, nggak bisa, gagal. Nyoba ngikutin lompat-lompatnya si Monkey, nggak bisa lompat karena dia terlalu gendut. Nyoba ngikutin gaya bela dirinya si Tigress kayak gitu ya, yang cepet kayak gitu, nggak bisa juga gitu ya. Akhirnya di akhir film kayak gimana teman-teman? Udah pada tahu ya akhir filmnya, jadi nggak apa-apa di-spoilerin dikit. Dia melihat sebuah gulungan ya, gulungan rahasia. Wah, peninggalan Master Oogway. Pas dibuka apa teman-teman? Isinya cermin ya, isinya cermin. Maknanya apa? Ternyata hal terhebat dari gulungan itu adalah diri kita.
Kayak gitu ya. Dari situ kemudian si Po ini dapat hidayah teman-teman ya, dapat hidayah, "Oh bener ini ya, ternyata kita ini nggak perlu jadi orang lain, kita hanya perlu mengenal diri kita lebih baik." Nah itulah, kalau teman-teman nonton filmnya pakai pemaknaan tuh dapat manfaatnya banyak ya, nggak usah ikut training malam hari ini, nonton aja selesai gitu ya. Tapi kadang kita ini menikmati aja kayak gitu ya, lupa sama poin filmnya. Nah, itu teman-teman ya, manfaat dari mengenal diri sendiri. Akhirnya Po pun bisa mengalahkan si siapa ya nama harimau putihnya tuh ya? Lupa namanya siapa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh manfaat teman-teman dari mengenal diri sendiri. Ada nggak manfaat lainnya? Ada 4 paling nggak hal yang Asa coba jabarkan di sini manfaat dari mengenal diri. Yang pertama, teman-teman tuh bakal tahu self-worth teman-teman. Susah banget ngomongnya, ini lagi rada cadel malam hari ini belum minum. Self-worth teman-teman, kayak gitu ya. Teman-teman tuh bakal tahu bahwa diri teman-teman itu berharga. Bahwa teman-teman itu punya potensi, punya kekurangan. Teman-teman tahu bahwa teman-teman itu punya sesuatu yang bisa teman-teman perjuangkan, yang bisa teman-teman kembangkan. Mengenal diri yang pertama manfaatnya apa? Teman-teman tahu self-worth teman-teman. Yang kedua, kita bisa menerima diri tuh ya, kayak tadi jawaban dari siapa ya? Aku jadi lupa ya. Bisa menerima keadaan diri sendiri. Kenapa? Karena akhirnya kita tahu bahwa kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan poin ketiga yang menarik, ketika kita ini udah bisa mengenal diri sendiri. Kita menerima kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Hal ketiga yang muncul dari itu adalah kita bisa menerima orang lain. Kenapa? Karena ternyata kita sama. Aku punya kelebihan, aku punya kekurangan, begitu pula kamu. Nah, dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menerima diri, kita juga jadi bisa lebih baik dalam menerima orang lain. Akhirnya apa? Kita nggak banyak ngejudge ya, kita bisa lebih bijak dalam bertemu dengan orang lain yang baru, kita tahu bahwa orang lain itu punya kelebihan dan kekurangan, dan kita bisa hidup damai dengan mereka. Nah, itu teman-teman ya, kita bisa menerima orang lain. Nah, yang berikutnya, nah ini tadi ya, ada juga teman-teman yang ngejawab, kita bisa memaksimalkan kebaikan kita. Kita tahu nih potensi kita tahu hal terbaik yang bisa kita berikan untuk bangsa, untuk negara, kayak gitu ya, untuk keluarga, untuk agama, untuk apapun yang teman-teman perjuangkan, kita jadi tahu ranah kontribusi terbaik kita. Misalnya teman-teman di sini ada yang jagonya YouTuber kayak gitu ya. Oh, cobalah tuh jadi konten creator kayak gitu ya. Coba tuh ngalahin Om Ded kayak gitu ya, ngalahin Atta Halilintar. Nah, jadilah trendsetter berikutnya teman-teman ya misalnya. Teman-teman jago main TikTok, coba ngalahin Kabilem tuh ya. Kabilem tuh jagoan tuh ya, bisa bikin konten sederhana yang lucu-lucu juga ya. Nah, kita akhirnya pada endingnya itu, kita bakal sadar bahwa setiap manusia itu unik. Ya kan ya? Aku, kamu unik. Asa mungkin bisanya ngomong kayak gini, kayak gitu ya. Tapi Asa nggak bisa tuh bikin video TikTok kayak Habilem gitu ya. Kayak siapa nggak bisa. Asa bisanya bikin PPT kayak gini, nggak bisa bikin PPT sebagus siapa ya misalnya. Sebagus, aku lupa nama orang deh, sebagus siapa kayak gitu misalnya gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa sadar deh sekarang bahwa setiap manusia itu unik. Nah, teman-teman, sekarang setelah kita tahu nih kenapa kita harus mengenal diri kita tahu urgensinya, nah barulah di sini kita mempelajari sebenarnya apa sih Kang bedanya antara bakat dan personality. Karena beberapa orang itu agak kebalik-balik ya teman-teman ya, antara potensi, bakat, sama personality. Nah teman-teman, bakat atau talent itu beda sama personality ya. Bakat itu apa sih Kang Asa? Bakat itu adalah natural ability to do something well. Sesuatu apa yang mungkin secara natural kayak gitu ya, dari sononya atau istilahnya apa ya, sesuatu yang ya potensi lah yang muncul dari diri kita yang secara otomatis itu ternyata kita bisa lakukan secara baik teman-teman dengan keren kayak gitu ya. Yang kedua, itu personality. Nah, kalau personality itu fokusnya pada karakter, gitu teman-teman ya. Jadi talent itu bicara pekerjaan. Talent itu bicara aktivitas, sesuatu yang kita lakukan. Kalau personality adalah berbicara karakter kita. Nah, kamu tuh ceria kayak gitu ya, pemarah dan semacamnya personality. Kamu tuh introvert, extrovert itu bisa masuk ke sebagian pembahasan personality gitu teman-teman ya. Tergantung kita melihat extrovert, introvert sebagai personality atau sebagai skill di sini teman-teman ya, sebagai energi. Nah, coba sekarang, tadi kan kita udah ngebedain nih ya antara talent itu aktivitas, personality itu karakter.
Kita tes. Teman-teman, memasak itu personality atau bakat? Memasak itu bakat, talent, atau personality? Bakat. Oke, talent ya. Kalau jujur, jujur apa jujur? Personality, oke. Ceria, personality. Main gitar, bakat. Oh itu ya kata Bang Fadil nih lucu juga ya. Ceria itu adalah bakat tidak mudah sedih. Bisa juga ya sudut pandangnya kayak gitu menarik nih teman-teman ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Menganalisa itu bakat berarti aktivitas menganalisa. Ada lagi misalnya penyabar. Penyabar itu apa? Personality gitu teman-teman ya. Ada lagi public speaking. Public speaking itu apa? Talent gitu ya, bakat teman-teman. Public speaking. Nah, sekarang teman-teman tahu ya bedanya antara bakat dan personality. Nah, malam hari ini kita hanya membahas satu subtopik aja, yaitu topik bakat ya teman-teman. Nanti akan kita pelajari mungkin di pertemuan Rabu bersama Bapak di kemudian hari tentang personality. Gimana nih caranya kita memahami personality? Nah, malam hari ini kita khusus bakat, khusus bahas terkait bakat aja. Nah, gimana nih caranya sekarang kita mengenali bakat kita? Nah, teman-teman, cara terbaik bagi teman-teman dalam mengenali bakat masing-masing, nge-discover gitu ya, mencari tahu bakat terpendam teman-teman. Kemudian mencari potensi yang mungkin belum kelihatan atau bahkan mengasahnya, cara terbaiknya itu cuma satu. Cara terbaiknya adalah main yang jauh. Ya, sesimpel ini kok teman-teman ya. Jadi cara terbaik buat teman-teman mencari tahu bakat teman-teman adalah mainnya yang jauh. Kalau teman-teman selama ini mungkin ya karena lagi PSBB juga ya, PPKM darurat di sini, teman-teman nggak bisa main keluar, tapi cobalah nge-discover berbagai macam tipe aktivitas. Kalau teman-teman di sini selama ini beraktivitas di dunia musik misalnya, coba sesekali ngedesain deh, melukis. Coba sesekali coding, kayak gitu ya. Coba sesekali teman-teman baca paper misalnya ya. Sesekali teman-teman baca buku-buku ensiklopedi, biologi, dan semacamnya. Intinya adalah teman-teman itu biasain mencoba mengeksplorasi hutan antah berantah yang baru. Nah, main yang jauh. Karena teman-teman tuh akan menemukan excitement sendiri ketika teman-teman itu menemukan hal-hal menarik dalam proses menjelajah hutan rimba tadi. Ibarat teman-teman tuh naik gunung gitu ya. Pertama kali kita tuh naik gunung ya bisa jadi pikiran kita tuh aneh-aneh gitu ya. Kayak dulu zaman aku SD pertama kali diajak naik gunung itu mikirnya udah aneh-aneh gitu ya. Oh, ntar ada harimau kayak misalnya ya, pikiran anak SD gitu ya. Kemudian nanti ada ular, ada apa, jalannya terjal kayak gitu ya. Pas nyobain naik gunungnya, seru banget ternyata ya. Bisa lihat tumbuhan banyak, kena duri dikit nggak masalah lah ya gitu ya. Terprosok-terprosok dikit ya cuma kotor, ternyata nggak nyampe luka-luka gitu ya dan semacamnya. Ternyata ketika kita masuk ke hutan rimba baru, naik gunung, mencoba hal-hal baru yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya, kita menemukan excitement-excitement tertentu. Oh, ternyata asik ya. Oh, ternyata seru nih. Oh, ternyata ada aktivitas ini ya dan aku tuh jago di sini gitu teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu sedang main yang jauh, ada 4 indikator yang bisa teman-teman pakai, 6 pertanda bahwa jangan-jangan hal ini tuh apa ya, semacam kandidat bakat gue nih gitu ya. Jangan-jangan menyanyi kandidat bakatku nih ya, kayak Giant gitu ya, nyoba nyanyi banyak yang ngedengerin, jangan-jangan ini kandidat bakat nih gitu ya. Nah, teman-teman, ada cara biar kita itu bisa mengenali bakat kita. Caranya gimana? Simple. Teman-teman ingat aja yang namanya 4E. 4E. E-nya tuh singkatan dari apa aja? E yang pertama. Ketika teman-teman coba ngediscover tadi ya, sedang menjelajah aktivitas-aktivitas baru, teman-teman coba 4E yang pertama adalah enjoy. Nah, ketika teman-teman itu melakukan hal tadi, teman-teman tuh menikmati nggak sih aktivitasnya? Oh, ternyata waktu aku coba main gitar nih, aku menikmati banget kayak gitu ya. Waktu aku coba ngegambar kayak gitu ya, senang banget ternyata ngegambar teh asik gitu ya. Padahal dikira aku teh nggak bisa ngegambar gitu ya, ternyata aku bisa ngegambar nih ya, ngegambar pemandangan gitu ya. Gunung 2, matahari, sawah, gambar standar. Tapi indikatornya yang pertama adalah teman-teman menikmati hal itu.
teman-teman senang melaksanakan hal itu, kayak gitu ya. Indikator kedua yang bisa teman-teman pelajari adalah easy. Nah, ketika teman-teman itu melakukan sesuatu gitu ya, mencoba masuk ke hutan antah berantah yang baru, ternyata hal itu mudah buat teman-teman lakukan. Orang lain mah misalnya buat belajar coding itu perlu waktu 1 tahun, wah, buat menguasai bahasa C++ misalnya kayak gitu ya, bahasa PHP. Bahasa PHP. Teman-teman yang nggak tahu PHP di sini maksudnya bukan pemberi harapan palsu ya, bahasa PHP teman-teman ya, bahasa apalagi CSS dan semacamnya gitu ya. Ternyata teman-teman gitu ya, kalau orang lain mah belajar coding itu butuh waktu 1 tahun, teman-teman tuh baru belajar 1 bulan udah jago. Wah, ini pertanda bahwa itu bisa jadi bakat kuatnya teman-teman. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu excellent. Nah, ini juga bisa menarik teman-teman ya. Pas teman-teman nyoba nyanyi gitu ya, orang lain mah nyanyi kayak kucing sekarat kayak gitu ya, teman-teman nyanyi, orang lain bilang, "Weh, gile lu suara lu bagus banget." Ada orang bilang kayak gitu teman-teman ya. Berarti hasilnya excellent kayak gitu ya. Nah, berarti itu bisa menjadi indikator bakat yang ketiga. Hasilnya excellent. Teman-teman ngegambar, hasilnya bagus banget gitu ya, bisa nggambar-gambar unyu-unyu kayak gitu ya. Nah, itu hasilnya excellent, hasilnya keren, di atas rata-rata. Nah, itu indikator bakat yang ketiga. Indikator bakat yang terakhir apa? Earn. Teman-teman dari aktivitas yang teman-teman lakukan ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Utamanya menghasilkan apa? Menghasilkan cuan ya, menghasilkan duit. Teman-teman, apa namanya, ngegambar gitu ya, dijual, ngedesain logo dan semacamnya, banyak orang yang suka, bisa menghasilkan duit, itu bisa menjadi indikator bakat. Wah, Kang, gimana kalau di antara 4 indikator ini, aku cuma punya 1 atau 2 nih, 2E doang gitu ya, nggak punya 4-empatnya, nggak masalah. Berarti teman-teman punya 2 indikator bakat kuat gitu teman-teman ya. Semakin banyak semakin baik, karena berarti bakat teman-teman itu sangat kuat di sana kayak gitu ya. Kalau punya ini cuma 1, cuma 2 nggak masalah, tapi itu adalah bagian dari bakat kuatnya teman-teman gitu teman-teman ya. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa membedakan mana bakat terpendam dan mana bakat yang lebih baik dipendam gitu ya. Teman-teman tahu 4E tadi gitu ya, mana yang earn, excellent, kemudian easy, sama satu lagi, enjoy, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya 4 hal itu atau salah satu dari 4 itu, bisa jadi itu adalah bakat terpendam teman-teman yang belum pernah digali gitu ya. Kalau 4 ini nggak dapat semuanya gitu ya, bahkan mungkin kata orang lain mah, apa namanya, jelek dan semacamnya, teman-teman bisa pertimbangkan itu sebagai bakat terpendam. Pilihan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen berjuang gitu ya, memperjuangkan bakat yang belum kuat itu juga bisa teman-teman ya. Nah, 4E tadi indikator aja buat ngebantu teman-teman menentukan, mana sih yang bakat dan mana yang enggak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang, kalau aku nih sekarang belum punya bakat ini nih ya gitu ya. Aku belum jago nih dalam coding, aku nggak jago ngedesain, aku nggak jago apa misalnya menganalisa, apakah aku bisa mengembangkan bakat itu? Bisa banget teman-teman ya. Kenapa? Karena alhamdulillahnya ternyata bakat itu dipengaruhi oleh 2 hal ya, dipengaruhi 2 hal. Yang pertama, bakat itu dipengaruhi oleh nature ya. Jadi ternyata teman-teman berdasarkan riset yang dilakukan, aku lupa universitasnya apa ya, kalau nggak salah, UCL ya, California. UCL ya, California tuh ya, aku lupa. Di Amerika gitu ya. Ternyata bakat itu dipengaruhi 2 hal. Yang pertama nature, ternyata ada loh teman-teman ya, sebagian, eee, bakat kita itu yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, kalau teman-teman ternyata mungkin keturunan apa ya, keturunan misalnya keturunan Sunda Empire kayak gitu misalnya ya. Teman-teman itu punya bakat mungkin ya menjadi penguasa dunia kayak gitu misalnya ya. Teman-teman misalnya punya bakat punya keturunan apa ya, keturunan, bapak yang suka coding gitu ya, yang jago programming. Bisa jadi teman-teman itu punya bakat programming juga kayak gitu teman-teman ya. Contohnya aku juga kayak gitu di sini ya. Bapak itu dulu kuliah di informatika, sekarang jadi dosen informatika. Aku belajar coding cepet banget. 1 bulan menguasai berbagai macam bahasa coding itu bisa dilakukan. Nah gitu ya, ternyata ada yang dipengaruhi oleh genetics, bakat. Yang kedua, kalau teman-teman yang merasa, wah kayaknya orang tua saya biasa-biasa aja kayak gitu ya, nggak jago dagang gitu dan semacamnya, tapi ternyata teman-teman jago dagang kayak gitu ya. Teman-teman kalau jualan laku, closing-nya banyak, cuannya banyak. Bisa jadi teman-teman
Bakat teman-teman itu muncul dari nurture, dari lingkungan, dibentuk sekitar. Misalnya dibentuk sekitar tuh gimana? Misalnya teman-teman itu sejak kecil gitu ya, karena mungkin orang tua udah meninggal, teman-teman terbiasa hidup mandiri, akhirnya teman-teman resilient, kemudian mencoba jualan dan jago jualan. Kayak gitu misalnya ya. Dibentuk oleh lingkungan, keadaan memaksa teman-teman menjadi kuat, kayak gitu ya. Memaksa teman-teman menjadi hebat. Kemudian misalnya teman-teman sejak SD, itu ngumpulnya sama orang-orang yang seneng ngegambar. Akhirnya teman-teman jadi ikut-ikutan jago ngegambar, kayak gitu ya. Jadi nurture, dibentuk oleh sekitar. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih, tentukan. Atau misalnya teman-teman coba lihat deh, perhatikan. Bakat teman-teman sekarang itu dipengaruhinya oleh nature atau nurture. Ada yang warisan orang tua nggak? Atau warisan nenek, kakek, buyut gitu ya? Atau kalau misalnya bukan warisan, teman-teman mau ngembangin bakat yang mana nih? Nah, caranya gimana buat ngembangin? Teman-teman temukan nurture yang tepat. Temukan lingkungan yang tepat. Nah, buat teman-teman di sini yang bingung gitu ya dalam mencari bakat gitu ya, memahami bakat masing-masing, alhamdulillahnya di zaman sekarang itu teknologi udah maju gitu ya. Ilmu psikologi juga udah keren kayak gitu. Akhirnya kita sekarang, PPT-nya hilang ya. Nah, akhirnya sekarang kita itu punya banyak banget tools yang bisa ngebantu kita buat mengenali bakat kita. Nah, di sini kita akan bahas nih beberapa tools yang mungkin bisa teman-teman pakai ya. Salah satunya mungkin teman-teman udah pernah nyoba gitu ya, nyari tahu pakai mungkin VOA test, pernah 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 teman-teman pakai mungkin ya, atau pernah pakai tes MBTI, pernah pakai tes yang lainnya. Nah, di sini ada salah satu tools tes yang aku rekomendasiin buat teman-teman ya, namanya Temu Bakat. Nah, ini kebetulan aku juga sempat ikut trainingnya dan jadi praktisi di sini. Teman-teman bisa coba klik www.temubakat.com kalau nggak salah ya. Nah, itu teman-teman di sana bisa dapat tools buat memahami kira-kira bakatku apa sih, aktivitas yang kuat dari diriku tuh apa. Nah, tapi teman-teman, menurut Asa ada hal yang lebih penting untuk kita ketahui nih, daripada sekedar tools dan hasil tesnya aja. Apa tuh? Respon kita ketika dapat hasil tesnya. Nah, ini penting banget teman-teman. Karena kadang kita ini udah dapet tuh tools banyak banget gitu ya. Udah dapet pakai MBTI pernah nyoba, pakai fingerprint pernah nyoba gitu ya. Pakai apalagi? Ya tes-tes yang berbayar, berbagai macam bentuknya mahal kayak gitu ya, udah teman-teman coba, kok ke teman-teman tuh ngerasa nggak berkembang. Nah, jangan-jangan teman-teman tuh tidak memperhatikan respon diri teman-teman terhadap hasil tesnya. Nah, gimana tuh responnya? Respon ketika kita itu ngeliat hasil tes itu ada dua menurut Asa. Jadi ini nggak ada teori lain ya, di luar sana nggak ada. Responnya ada dua. Teman-teman coba perhatikan apa respon diri teman-teman ketika dapat hasil tesnya. Ada orang yang kalau misalnya lihat hasil tes kayak gitu ya, responnya tuh yang pertama, oh, yang kiri itu ya, responnya oh. Tandanya apa? Tandanya kita itu baru mengenal diri kita gitu ya, baru tahu diri kita itu siapa, diri kita tuh keahliannya apa mungkin, karakternya kayak gimana ketika kita dapat hasil tesnya. Oh, kamu teh gini, Sa, kayak gitu ya. Itu contoh ya, teman-teman ya. Kita tuh baru banget mengenal diri kita ketika kita dapat hasil tesnya. Nah, ini teman-teman coba perhatikan gitu ya. Kita tuh responnya oh atau bukan. Ada orang lain yang responnya itu yang kedua nih, responnya yang sebelah kanan yaitu tuh kan gitu ya. Nah, orang-orang yang melihat hasil tes itu ngeresponnya tuh kan, berarti dia tuh bisa jadi ya, udah cukup baik mengenal dirinya sendiri, kayak gitu ya. Udah tahu nih karakter diri kita tuh kayak gimana, diri masing-masing kayak gimana. Makanya ketika dapat hasil tes, responnya apa? Tuh kan, Sa, lu tuh ternyata pendiam. Ah, gitu ya. Tuh kan, Sa, lu tuh ternyata jago public speaking, Sa, gitu misalnya. Tuh kan, Sa, ternyata lu tuh pemalu, misalnya gitu ya. Nah, itu hasilnya ketika kita tuh udah mengenal diri sendiri. Akhirnya, ketika dapat hasil tes, kita tuh banyak bilang, tuh kan, gitu ya. Kenapa? Karena kita udah tahu diri kita tuh kayak gimana gitu ya. Kita tahu bahwa kita itu misalnya punya bakat nyanyi. Kita tahu kita punya bakat komunikasi. Makanya ketika dapat hasil tes, responnya tuh kan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi coba deh kalau ketika teman-teman misalnya
ikutan tes apapun gitu ya, teman-teman perhatikan respon ini, banyak oh-nya atau banyak tuh-kannya. Kalau teman-teman masih banyak oh-nya, belum mengenal diri sendiri, coba luangkan waktu lebih banyak buat monolog sama diri sendiri. Coba deh agendain mungkin setiap malam semacam journaling bisa gitu ya. Apa aktivitas yang aku lakukan hari ini? Kemudian misalnya teman-teman ngelis gitu ya. Ini contoh tools yang bisa teman-teman pakai ya buat mengenal diri sendiri. Itu journaling. Teman-teman coba cek aktivitas seharian tuh ngapain sih? Oh, tadi siang tuh aku ngebantuin orang-orang divaksin, jadi relawan. Nah, kemudian teman-teman coba cek ketika kita jadi relawan, apa sih yang kita rasakan gitu ya? Perasaan kita ketika melaksanakan itu gimana? Oh, seneng ternyata ya bisa ngebantuin banyak orang. Kemudian enjoy tadi ya, menikmati aktivitas volunteering dan semacamnya kayak gitu. Coba perhatikan tuh aktivitas itu dalam satu hari. Atau misalnya teman-teman hari ini teman-teman nyoba main badminton kayak gitu ya, atau nyoba lari gitu maraton misalnya ya. Teman-teman lari nyoba maraton. Oh, ternyata maraton tuh asik ya kayak gitu ya. Coba ditulis kayak gitu ya. Oh, hari ini aku kena marah mama misalnya ya. Gimana perasaannya ketika dimarahin kayak gitu ya. Coba teman-teman bikin journaling kayak gitu ya. Buat teman-teman tuh kayak punya dokumentasi kayak gitu ya. Punya titik-titik yang banyak walaupun belum nyambung titiknya gitu ya. Yang bisa menjadi perbendaharaan karakter teman-teman. Perbendaharaan bakat teman-teman kayak gitu. Apa sih aktivitas yang disukai kayak gitu ya. Coba bikin self journaling. Selain self journaling, teman-teman banyak apa namanya monolog sama diri sendiri. Asa secara pribadi ya dulu waktu kuliah tingkat satu kalau nggak salah ya, tingkat satu ketika babak belur oleh ujian di ITB, ya ujian di ITB nggak manusiawi banget dulu ya. Kayak gitu teman-teman ya, ketika babak belur sama ITB kayak gitu ya. Asa meluangkan waktu itu ya 2 hari kalau nggak salah ya, buat diam aja di kosan kayak gitu ya, diam di kosan. Tapi diam di kosannya tuh bertujuan kayak gitu ya, bukan diam cuma memandangi langit kosan dan semacamnya, diamnya bertujuan. Bertujuan apa? Asa banyak ngomong sama diri sendiri tuh dengan diam itu gitu ya. Mencoba gitu ya, ngobrol sama diri sendiri, sebenarnya tujuan hidup lu apa sih, Sa, gitu ya. Kemudian lu tuh mau ngapain di kemudian hari dan semacamnya. Nah gitu, banyak monolog sama diri sendiri gitu teman-teman ya. Cobain deh kayak gitu ya, banyakin monolog, coba self journaling dan semacamnya, itu bisa ngebantu kita untuk memahami diri kita masing-masing, kayak gitu teman-teman ya. Kalau bikin jurnal gitu pas lihat lagi kok berasa alay. Wajar teman-teman ya, malah bagus. Teman-teman, salah satu tanda bahwa kita ini udah menjadi misalnya penulis yang lebih baik, udah bisa menjadi misalnya desainer yang lebih baik, itu apa? Kita bisa mentertawakan karya kita di masa lalu, itu loh. Kalau teman-teman lihat karya masa lalu, teman-teman nggak ketawa gitu ya, berarti teman-teman tuh belum berkembang kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah ngelihat kayak gitu ya, misalnya teman-teman nyoba nih bikin konten YouTube kayak gitu ya. Konten-konten awal YouTube teman-teman tuh gimana sih, jeleknya luar biasa gitu ya, alay banget gitu ya. Ngomong halo guys kayak gitu ya, halo guysnya tuh masih logat Jawa misalnya, logatnya belum logat Inggris kayak gitu ya. Aku udah bisa bahasa Inggris kayak gitu ya misalnya dan semacamnya. Eee, Teman-teman bisa menertawakan hal itu berarti teman-teman tuh berkembang, kayak gitu ya, berproses. Dari dulu tuh misalnya ya, masih apa namanya, eee, masih belajar, kemudian sekarang berkembang gitu ya, nambah. Sama kok, Asa juga dulu waktu lihat komik-komik karya Asa zaman SD mah, ya ampun dulu alay banget ya, namanya aneh-aneh, pakai bahasa Inggris, grammar-nya jelek, kayak gitu dan semacamnya, gitulah teman-teman contohnya ya. Nah, wah, ini ada pertanyaan bagus ya, nanti akan kita bahas sambil sesi diskusi. Nah, ini contoh teman-teman ya, contoh hasil dari temu bakat. Nah, contoh hasil dari temu bakat yang coba Asa pakai dulu awal-awal kuliah, kayaknya tingkat 3 deh ya, tingkat 3 mah nggak awal-awal sih ya, pertengahan kuliah. Nah, teman-teman, nih ada contohnya kayak gini ya, kalau teman-teman ikutan tes di temu bakat. Temu bakat ini bisa ngasih ke teman-teman gambaran apa aktivitas atau kemampuan vokal dari kita gitu ya. Kemampuan baiknya kita apa aja sih gitu ya. Teman-teman nanti ketika lihat hasil temu bakat ini, silakan teman-teman cek aja ya situsnya temubakat.com. Teman-teman bakal dapat hasil kayak gini ya.
Nah, teman-teman nanti dari hasil tes temu bakat itu silahkan teman-teman cari bakat-bakat yang warnanya merah nih ya. Ada yang contohnya nih aku ADM-nya merah nih, Edu-nya merah, Com-nya merah, Des-nya merah, Tre-nya merah dan semacamnya itu yang merah. Yang merah-merah itu adalah bakat kuat teman-teman. Nah, itu ya. Yang merah-merah itu adalah bakat kuat teman-teman. Yang warnanya kuning itu bakat kedua terkuat kayak gitu ya. Bedanya gimana sih bakat terkuat sama bakat kedua terkuat ini? Bakat terkuat itu adalah bakat yang biasanya nih ya, biasanya munculnya tuh otomatis kayak gitu ya. Munculnya tuh otomatis, naluri ya kayak gitu ya. Teman-teman tuh nggak perlu belajar banyak, teman-teman udah punya hal itu. Nah, gitu ya. Kalau bakat yang kuning ini bakat yang kuat, tapi perlu teman-teman pacu biar bisa keluar. Dipicu, bukan dipacu. Perlu teman-teman picu biar bisa keluar nih bakatnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang bakatnya warnanya hitam tuh ya. Kalau yang hitam atau abu-abu itu berarti bakat lemahnya teman-teman. Nah, teman-teman cek aja habis buka situs temu bakat, mana bakat kuatnya yang merah sama yang kuning. Nah, itu teman-teman bisa gali lebih jauh bakat-bakat itu. Kayak gitu ya. Contohnya di sini Asa itu bakatnya ada tuh ya, administrator, communicator, creator, designer, dan semacamnya. Nah, teman-teman coba padu padankan gitu ya, mix match gitu ya dari bakat-bakat ini. Misalnya, Asa ini ternyata desainer nih, jago bikin sesuatu yang sifatnya visual dan semacamnya gitu ya. Jago ngedesain kurikulum, jago ngedesain materi dan semacamnya kayak gitu ya. Digabungkan sama communicator, bisa menyampaikan dengan baik kayak gitu misalnya ya. Digabungkan dengan administrator, folder-folder di laptop rapi misalnya kayak gitu ya. Nah, ini dipadu-padankan sama teman-teman. Mana nih bakat yang mau jadi personal branding teman-teman. Oh, misalnya educator nih ya, teman-teman tuh senang ngajar gitu ya. Senang melihat orang lain berkembang dan semacamnya. Nah, itu dipadu-padankan. Kayak gitu teman-teman ya. Gitu cara ngebaca hasil temubakat.com gitu teman-teman ya. Nah, ada hasil yang lebih detail ya, yang lebih menyeluruh daripada temu bakat itu namanya talent mapping, tapi itu bayar teman-teman ya. Dan bayarnya lumayan, 500.000 itu plus apa namanya? Plus asesmennya gitu ya, plus konsultasinya tuh 500.000. Dapat hasil sama konsultasinya itu 500.000. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, apalagi masih SMA, SMP, ini mahal ya, kerasanya 500.000 tuh bisa buat main FF berapa bulan gitu misalnya ya. Beli skin baru dan semacamnya. Ya, tapi lumayan lah ya kalau buat seumur hidup mah investasi yang murah lah 500.000 mah gitu ya. Itu contohnya teman-teman ya. Nah, terus sekarang apa nih yang perlu kita lakukan ketika kita ini udah mengenali bakat kita kayak gitu ya. Ini dari tadi maskotnya monyet karena nyari gambarnya monyet yang bagus-bagus ya di Unsplash kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih bakat kuat teman-teman di sini kayak gitu ya, tinggal mungkin teman-teman pernah nggak dengar kata ini gitu ya, kalimat ini, "Do what you love," gitu ya. Lakukanlah apa yang kamu cintai, ya nggak? Gitu ya. Lakukan apa yang kamu cintai. Passion kamu apa? Passion kamu ngegambar. Oh, ya udah ngegambar. Passion kamu jadi content creator. Sok atuh ngajain jadi content creator misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sering ngedengar hal ini gitu ya. Tapi Asa di sini pengen ngajarin ke teman-teman hal yang berbeda kayak gitu ya. Kenapa? Karena do what you love itu overrated gitu ya. Terlalu digaungkan menurut Asa di sini. Ini menurut Asa, pandangan Asa aja di sini kayak gitu ya. Teman-teman boleh setuju boleh enggak. Kenapa? Karena kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari hanya sebagian kecil orang yang bisa punya privilege mengerjakan apa yang mereka sukai. Nah, itu faktanya di lapangan. Kayak gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang ngelihat ada banyak CEO sukses, mungkin ya, ada ahli IT dan semacamnya, bisa jadi. Itu dulu bukan hal yang mereka sukai loh. Kayak gitu ya. Tapi, itu ada hal yang mereka perjuangkan. Kayak gitu ya. Makanya teman-teman, ketika kita nanti tidak mampu ya, tidak bisa bertemu dengan aktivitas yang kita sukai gitu ya. Kita senangnya bikin konten, tapi nggak bisa jadi content creator. Kita senangnya mungkin pengen jadi dokter gitu ya. Lompatnya terjerumusnya ke jurusan apa ya?
jurusan fisika misalnya gitu kan, jauh banget ya, antara kedokteran sama fisika misalnya ya. Nggak masalah. Kenapa? Teman-teman siap berjuang di sana atau enggak? Nah itu, pilihan berikutnya gitu ya. Nah tuh ya kata Teh Konit, "Do what Allah love." Bener banget kayak gitu ya. Do what you fight sincerely for gitu ya. Lakukanlah gitu ya, perjuangkan apa yang kamu dengan tulus siap perjuangkan. Misalnya teman-teman kelas nih sama orang tua, sering nih ya kejadian di keluarga di Indonesia tuh setiap kali aku ngisi kegiatan gini gitu ya, pasti ada pertanyaan, "Gimana nih Kang kalau misalnya ternyata bakat kita tidak direstui orang tua?" Wah itu pertanyaan sejuta umat gitu ya. Kamu siap berjuang nggak gitu istilahnya ya. Entah berjuang untuk bakat teman-teman atau berjuang dengan cita-citanya orang tua. Nggak ada salahnya kok teman-teman tuh memperjuangkan cita-cita orang lain, nggak ada salahnya. Teman-teman tuh bisa ketemu banyak orang, contoh orang yang memperjuangkan cita-cita orang tuanya loh, cita-cita orang lain. Contohnya siapa? Contohnya mungkin teman-teman yang muslim udah nggak asing sama namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu muncul bukan dengan cita-cita pribadinya. Cita-citanya siapa? Kakeknya, buyutnya, gurunya gitu ya. Tapi zaman dulu mah nggak ada istilah, "Fatih, do what you love." Lu nggak suka perang kan, Tih, gitu ya. Lu sukanya kajian agama kan, udah jadi ulama aja. Muhammad Al-Fatih dulu nggak ketemu motivator kayak gitu, teman-teman ya. Motivatornya dulu perjuangkan apa yang menurut kamu itu siap untuk kamu perjuangkan gitu ya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih jalan gitu ya. Kalau motivator zaman sekarang ada di zaman dulu mungkin sejarahnya bisa beda gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi teman-teman lakukanlah apa yang siap teman-teman perjuangkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman udah tahu bakat teman-teman kayak gitu ya, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman ketemu sama orang-orang yang punya bakat itu. Teman-teman ketemu lebih banyak bakat itu. Entah orang, entah video, entah training, entah organisasi. Teman-teman pastikan bakat teman-teman itu punya aktualisasi diri. Nah, dengan cara apa? Ketemu sama orang-orang yang serupa. Jangan sendiri, kayak gitu ya. Teman-teman punya bakat misalnya jadi micro content creator, kayak gitu ya. Bikin konten, apa namanya, karusel gitu ya di Instagram, itu banyak yang suka sama konten teman-teman. Nah, teman-teman coba ketemu sama orang-orang yang punya aktivitas serupa. Coba misalnya ketemu Teh Kon gitu ya, ketemu Teh Kon, minta beliau jadi mentor. Syukur-syukur beliau mau gitu misalnya ya. Kemudian misalnya teman-teman coba deh gabung sama akademi content creator. Entah akademi content creatornya TikTok, Instagram, dan semacamnya. Coba gabung sama komunitas content creator misalnya kayak gitu. Itu caranya. Teman-teman jagonya coding, ya ketemu sama training coding kayak gitu ya. Jangan dipendem sendiri. Cobalah ngerjain problem solving coding kayak gitu, jangan dipendem. Karena ketika kita tuh nggak ketemu sama talent tersebut gitu ya, kita nggak bertemu dengan kesempatan, waktu, organisasi, komunitas, tokoh, orang, teman, apapun itu gitu ya, yang nyambung sama bakat kita, nanti bakat kita tuh jadinya dormant. Bakatnya jadi dormant, kenapa? Nggak ter-recharge gitu ya, nggak terkembangkan, nggak terasah gitu. Makanya teman-teman, kalau udah tahu bakat kuatnya, silahkan cari orang-orang yang punya bakat yang serupa, kayak gitu. Apakah boleh Kang ketemu orang-orang yang punya bakat yang berbeda? Boleh. Kan kita main tadi ya, banyak main. Siapa tahu ketika kita ketemu orang yang punya bakat lain, kita jadi tahu bahwa kita punya bakat lain, kayak gitu ya. Nah, tapi prioritas kita di sini adalah, yuk coba kita ketemu, main sama bakat kita masing-masing. Nah, terakhir pesan Asa di sini buat teman-teman untuk menutup sesi materinya adalah, don't wait until you know who you are to get started. Nah, ini suka jadi masalah juga teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang apa namanya quarter life crisis kayak gitu ya, orang-orang yang mungkin merasa belum mengenal diri sendiri, nggak mulai-mulai akhirnya. Kenapa? Wah, Kang, aku tuh belum mengenal diriku sendiri kayak gitu ya. Gue belum kenal diri gue gitu ya. Nanti deh, gue mau seriusnya kalau gue udah mengenal diri gue lebih baik kayak gitu ya. Akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Plan banyak kayak gitu ya, tapi nggak pernah jalan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman sekarang merasa belum mengenal diri sendiri, nggak masalah. Kenapa? Karena proses mengenali diri sendiri itu proses yang berjalan sepanjang masa. Ya, proses yang berjalan sepanjang masa. Serius, gitu teman-teman ya. Aku aja misalnya, aku secara pribadi udah merasa mengenal diri sendiri dengan cukup baik ya. Tapi ketika pandemi hadir gitu ya, ternyata ada sisi-sisi hidup loh dalam Asa itu yang baru muncul ketika pandemi ada.
oh ternyata aku tuh nggak se-ekstrovert kelihatannya, kok aku oke-oke aja dengan aktivitas dalam rumah introvert kayak gitu misalnya. Padahal dari dulu aku ngerasanya aku orang yang sangat ekstrovert misalnya gitu ya. Ternyata bisa mengenali sisi lain gitu dari diri Asa dengan adanya pandemi. Teman-teman pun begitu. Sekarang udah ngerasa mengenal diri sendiri, di kemudian hari akan dikejutkan oleh diri sendiri ketika ketemu masalah besar. Ternyata keluarga punya hutang gitu dan semacamnya, teman-teman dikejar harimau gitu ya, nggak punya pekerjaan, ada bakat-bakat yang muncul dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi itu akan senantiasa menjadi surprise buat hidup kita kayak gitu teman-teman ya. Makanya jangan nunggu teman-teman mengenal diri sendiri untuk memulai sesuatu, gitu teman-teman ya. Nah, itu sesi apa namanya materi malam hari ini. Buat teman-teman kalau misalnya pengen dapat slide materi malam hari ini, klik aja ini bit.ly OMR pemateri asa ya. Kemudian pilih materinya self discovery, jangan salah pilih ya. Pilih materinya self discovery, nanti teman-teman yang ngisi link ini bakal Asa kirim PPT-nya ke email masing-masing gitu ya. Mungkin lusa atau besok gitu teman-teman, oke? Nah, itu buat teman-teman yang mau dapat slide-nya, itu aja sesi materi malam hari ini. Habis ini kita diskusi. Buat teman-teman yang pengen bertanya, boleh banget silahkan untuk bertanya di kolom chat atau open mic juga boleh ya. Ini Asa buka mic-nya dulu. Oke. Kita masuk ke sesi diskusi 15 menit ke depan. Mangga yang mau bertanya, dipersilakan. Asa coba jawab pertanyaan yang udah masuk dulu tadi ya. Ada pertanyaan masuk tadi dari mana nih? Oh, ini dia. Dari Teh Nana. Oke, Kang Asa, kalau monolog biar nggak toxic positivity gimana ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Tapi aku secara pribadi nih, Teh Nana di sini punten pisan. Sebenarnya Asa ini nggak begitu tahu sebenarnya detail dari toxic positivity itu seperti apa. Karena bukan psikolog itu yang pertama, dan yang kedua emang belum mempelajari lebih jauh nih toxic positivity itu kayak gimana detailnya gitu ya. Mungkin secara umum mah tahu gitu ya toxic positivity itu kayak gimana. Nah, mungkin cara agar kita ini bisa menjaga diri gitu ya dari toxic positivity yang muncul dari diri kita ya ketika kita monolog di sini dengan cara coba validasi dengan rasional ya. Validasi dengan rasional eh, apa yang sedang kita monologkan. Kayak gitu teman-teman ya. Misalnya Giant monolog sama dirinya sendiri gitu ya. Wah, aku nih orang yang biasa-biasa aja, tapi aku pede dalam bernyanyi gitu ya, jagoan dan semacamnya. Nyanyi lu bagus loh, didengarin sama banyak orang kayak gitu ya. Giant monolog sama dirinya sendiri kayak gitu misalnya. Tapi dia lupa buat bersifat rasional. Rasionalnya apa? Dia nggak ngelihat raut wajah Nobita, Doraemon, Shizuka ketika ngedengerin lagu dia gitu dan semacamnya. Akhirnya dia tuh terbawa lebih banyak perasaan dia kayak gitu ya dan akhirnya over apresiasi diri sendiri lupa dengan apa namanya keadaan di lapangan seperti apa kayak gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi cobalah untuk bersikap rasional sambil monolog gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa mungkin monolog sendiri dalam tanda kutip terlalu berbahaya kayak gitu ya, bisa terjerumus kayak gitu ya, ngomongnya mungkin nanti terlalu toksik dan semacamnya, coba ajak orang aja buat diskusi kayak gitu ya, teman baik teman-teman mungkin ya, best friend-nya siapa di sini, ajak ngobrol, atau mungkin orang tua bisa juga diajak ngobrol, "Mah, aku tuh kayak gini gini gini, kira-kira gimana ya?" Dan semacamnya buat dapat sudut pandang lain kayak gitu ya. Karena emang monolog ini bisa berhasil gitu ya, terutama kalau kita ini pemikirannya udah lebih dewasa ya. Udah lebih dewasa, kita udah mainnya banyak, kayak gitu ya, udah ketemu berbagai macam cobaan hidup, itu biasanya monolog itu jalannya lebih baik kayak gitu ya. Karena kita udah jadi filsuf gitu ya, udah bisa lebih baik dalam ngobrol dengan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita mungkin dalam hal ini dalam tanda kutip ya, usia mental kita ini masih sangat muda kayak gitu ya. Kita masih banyak termakan emosi sesaat kayak gitu ya. Kita belum bisa melihat sesuatu dengan jernih dan semacamnya. Nah, itu bisa rada fail kayak gitu monolognya ya. Tapi monolog itu tetap hal yang baik kok walaupun kita belum cukup dewasa ya karena aku pun apa namanya ya, istilahnya banyak monolog sambil dipikir-pikir kayak gitu ya. Jadi
serta-merta gitu ya mengiyakan apa yang aku monologkan kayak gitu ya. Aku coba konfirmasi ke orang lain, ke buku, ke video YouTube dan semacamnya untuk membantu kita memvalidasi apa yang kita pikirkan. Gitu. Semoga menjawab ya. Nanti mungkin lebih detailnya terkait toxic positivity, terapi dan semacamnya biar kita nggak toxic gitu ya. Kita bisa diskusikan bersama psikolog di pertemuan Rabu bersama Bapak berikut-berikutnya ya. Gitu mungkin Teh Nana, semoga menjawab ya. Ada lagi mungkin di sini yang mau bertanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa kok, nggak harus dipaksain ya. Berarti udah cukup jelas semuanya kalau gitu ya. Kalau ada yang mau open cam, ada yang mau via chat boleh, via langsung ya mic juga boleh. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Tengku Evita Zuraima. Izin bertanya nih Kak. Misalnya kita udah tahu kekurangan kita. Oke, kemudian kita siasati ya. Nah, menurut Kakak gimana kalau misalnya kekurangannya itu ada di empati? Wah, sedangkan ranah dakwah itu mengedepankan empati. Jadi berusaha menjadi pendengar yang baik agar empatinya bertumbuh walaupun memang bikin gak suka karena bukan talent. Oke, ini pertanyaan yang menarik teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini mungkin suatu saat ya berhadapan dengan hal seperti ini. Nggak hanya empati mungkin ya. Mungkin bakat yang lain, komunikasi, kayak gitu ya. Padahal komunikasi kan hal yang penting ya dalam hidup misalnya gitu ya. Tapi teman-teman komunikasinya nggak oke di sini. Teman-teman punya pilihan. Pilihan apa? Pilihan pertama, teman-teman belajar untuk mengantisipasi kekurangan itu minimal ke level standar, gitu ya. Minimal ke level standar deh. Misalnya aku nggak jago komunikasi gitu ya, tapi ya ngomong sama teller bank yang bener lah gitu paling enggak gitu ya. Bisa ngomong ke mamang buah gitu ya, nggak salah beli buah, nggak gugup ketika apa namanya ngomong sama orang tua. Nah, mungkin standarnya kayak gitu ya, standar dasarnya aja. Paling enggak lah batas komunikasi standarnya itu bisa teman-teman punya kayak gitu misalnya. Batas empati dasarnya bisa teman-teman punya. Teman-teman coba kembangkan, mungkin tadi terasa sulit, berat gitu ya. Tapi coba teman-teman kembangkan minimal ke level standarnya deh kayak gimana ya secara umum kayak gimana. Biar nggak jomplang banget kayak gitu teman-teman ya. Jadi kan apa teman-teman mungkin udah pernah dengar ya istilah misalnya T-shape model ya. T-shape. Nah, ini ya. Ada T-shape model, ada yang apa namanya? M-shape model dan semacamnya kayak gitu ya terkait keahlian. Nah, aku di sini menganut paham apa ya? Semacam apa ya? T tapi T yang serif gitu ya. Tahu nggak ya T serif kalau desain? Ya intinya sih T-shape model gitu ya yang agak ke bawah. Nah, agak kayak gini gitu ya. Jadi agak ke bawah kayak gini, teman-teman. Bukan T datar tapi T kayak gini. Nah, kalau teman-teman di sini tadi punya apa namanya, bakat-bakat tertentu yang belum kuat, yang belum standar gitu ya, teman-teman bisa perjuangkan untuk ya minimal tadi standar ya, biar nggak terlalu jomplang banget. Tapi teman-teman kuatkan tetap ya bakat-bakat kuat yang teman-teman punya. Karena itu yang lebih mudah teman-teman lakukan dan lebih efektif, efisien buat hidup teman-teman di kemudian hari. Daripada kesulitan memperbaiki sesuatu gitu ya, mending menguatkan hal yang baik kayak gitu teman-temannya yang udah langsung jago. Itu pilihan pertama. Teman-teman coba tingkatkan minimal ke level standar. Caranya gimana? Dilatih macam-macam tergantung bakatnya. Kalau bakatnya empati, cara nguatinnya gimana contohnya? Coba teman-teman, nih contoh yang proven ya buat menguatkan kemampuan empati. Baca novel. Baca novel, itu udah terbukti di risetnya itu meningkatkan empati, baca novel, nonton film. Kalau teman-teman nggak pernah nonton drama sebelumnya, drama Korea mungkin ya, atau drama Jepang, Jepangan juga boleh, drama apapun itu. Coba teman-teman nonton deh sesekali dan coba rasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di sana. Ya, ternyata cinta segitiga, baper gitu ya. Nah, coba teman-teman rasakan hal-hal itu ya, itu mengasah empati loh, beneran gitu ya. Itu contoh hal yang bisa dilakukan untuk mengasah empati. Baca novel, baca prosa lah. Novel, puisi, kemudian yang kedua nonton. Itu membantu banget. Itu teman-teman ya. Pilihan yang pertama adalah teman-teman mengupgrade bakat itu sampai ke level standar. Pilihan yang kedua ya udah teman-teman nggak usah apa namanya ya, nggak usah repot-repot menaikkan level bakat tadi yang mungkin belum berbakat kayak gitu ya. Embrace it gitu ya, terima aja kayak gitu ya. Terima aja. Terima kekurangan itu,
sambil teman-teman menguatkan apa yang udah kuat dari teman-teman. Sesimpel itu kok, gitu teman-teman ya. Karena memang dalam hidup itu ada kok begitu banyak peran yang bisa teman-teman ambil dengan bakat-bakat kuat dengan bakat-bakat kuatnya teman-teman doang kayak gitu ya. Jagonya di komunikasi tapi nggak empatik, nggak apa-apa. Ada begitu banyak profesi yang memerlukan kemampuan komunikasi tanpa perlu empati. Contohnya apa? Misalnya pembaca berita itu nggak perlu empati gitu misalnya. Atau apa ya? Contohnya apa lagi ya? Interviewer gitu misalnya ya. Bisa jadi nggak perlu empati, ya perlu deh interviewer gitu ya. Ya contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman embrace bakat lemah teman-teman, teman-teman cukup kuatkan bakat kuatnya masing-masing. Jadi sesimpel itu kok gitu ya. Jadi pilihannya nggak aneh-aneh dan kiatnya nggak aneh-aneh juga. Coba teman-teman kuatkan bakat sampai minimal level standar, biar nggak jomplang banget sama kehidupan sehari-hari yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman nggak siap untuk belajar, ya udah embrace aja. Kemudian kuatkan bakat-bakat kuat teman-teman. Atau ada pilihan ketiga yang aku dapat idenya sekarang. Teman-teman komplemenkan bakat lemah tadi dengan bakat kuat teman-teman. Maksudnya gimana Kang Asa? Emang bisa dikomplemenin? Bisa. Misalnya kayak gini. Teman-teman tuh orangnya oportunis. Kayak gitu ya. Ini bukan bakat sih ya, tapi ini bisa jadi contoh lah. Teman-teman tuh orangnya oportunis. Buat ikutan sesuatu. Kayak gitu ya. Teman-teman tuh perlu dapat benefit dari sana gitu ya. Nggak bisa gue tuh ikutan aktivitas volunteer kayak gitu ya. Nggak bisa. Perlu ada sesuatu lah, minimal duit kayak gitu, apresiasinya, hadiah kayak kado kayak gitu ya. Atau paling nggak minimal apa ya, misalnya karakter teman-teman itu senang dipuji orang lain. Minimal dapat pujian kayak misalnya kayak gitu ya, karakternya kayak gitu. Nah, cara mengkomplemennya kayak gimana nih biar teman-teman tetap punya aktivitas volunteer, tapi teman-teman bisa memuaskan personality teman-teman yang tadi. Ya udah teman-teman desain gimana caranya biar motivasi teman-teman masuk ke volunteer itu bisa dapat dari bakat-bakat lain. Misalnya teman-teman, ini contoh yang sering aku pakai di mana-mana ya. Teman-teman berbakatnya YouTube. Ya, teman-teman dari dulu tuh pengen jadi content creator. Ini kan cita-citanya anak zaman now ya, content creator, influencer kayak gitu ya, asal jangan influencer aja gitu ya. Tapi orang tua pengennya teman-teman jadi dokter kayak gitu ya. Nah, cara mengkomplemennya kayak gimana? Ya udah teman-teman jadi influencer, jadi content creator, dokter gitu misalnya ya. Jadi istilahnya menikung impian gitu ya, menikung bakat. Kalau teman-teman nggak punya bakat kuat di salah satu, coba deh cari caranya biar bakatnya bisa ditikung dengan bakat kuat teman-teman yang lain. Nggak bisa empati, biar teman-teman terpaksa empati gimana? Teman-teman punya semangat dakwah misalnya tadi. Ya gunakan semangat itu buat ngecover ikhtiar belajar yang melelahkan dalam mengasah empati, misalnya kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, semoga menjawab ya dari Teh Evita. Nah, yang berikutnya dari Kang Fadil. Izin bertanya, bedain kurang suka sama kurang bakat gimana? Simple. Terima kasih Kang Fadil nih pertanyaannya. Kurang suka itu bicara emosi. Nah, kurang suka enjoyment itu bicara emosi sebenarnya. Jadi ketika kita itu nggak suka sesuatu sama nggak berbakat di sana tuh bisa berbeda. Tuh dilihat dari emosi. Walaupun ya salah satu parameter bakat itu juga ada parameter emosi ya, enjoyment tadi. Kita tuh enjoy melaksanakan sesuatu, deal kayak gitu. Melaksanakan sesuatu enjoy, nyaman, seneng itu bagian dari indikator bakat. Tapi kalau kita kurang suka atau sama kurang bakat itu ngebedainnya eh, kita perlu memisahkan sisi emosional ini dan berpikir secara rasional gitu deal ceritanya ya. Bisa jadi emang kita itu kurang sukanya itu gitu ya, karena kita belum mendalami kayak gitu ya. Belum mendalami lebih jauh bakat itu misalnya. Jadi perlu tahu juga nih penyebab kurang sukanya apa. Karena kurang suka juga macam-macam. Ada misalnya nih aku contoh pribadi ya. Aku dari dulu tuh nggak suka yang namanya pelajaran sejarah asli kayak gitu ya. Ngafalin tanggal, nama, apalagi tempat. Wah, itu hal yang melelahkan buat Asa gitu ya. Tapi itu terjadi karena dari dulu Asa ketemunya sama lingkungan dan guru yang nggak bisa ngajarin sejarah. Nangkep ya? Akhirnya Asa kurang suka. Begitu Asa kuliah, bisa ketemu sama orang-orang yang mencintai sejarah, yang bisa ngejelasin sejarah dengan cara menarik ya. Di YouTube ada banyak banget channel sejarah yang bagus-bagus. Sekarang Asa jadi suka sama pelajaran sejarah, suka banget gitu ya. Sampai akhirnya bisa hafal tokoh-tokoh, hafal nama tempat dan semacamnya. Nah, jadi coba amati dulu nih, Dil. Kurang sukanya tuh gara-gara apa nih? Gara-gara kondisi kah? Atau emang gara-gara aktivitasnya? Nah, gitu ya. Kalau kurang sukanya gara-gara kondisi, coba cari kondisi yang lebih
Oke, kayak gitu ya. Kalau misalnya kurang sukanya karena emang activity-nya nggak suka, kayak gitu ya, bisa jadi emang itu indikator, bahwa itu bukan bakat kuat kita, kayak gitu ya. Bakat sedang lah atau standar gitu ya, tapi bukan bakat kuat, karena kita nggak menemukan enjoyment di sana. Jadi itu yang penting ya, coba cari tahu kurang sukanya gara-gara apa. Oke, itu mungkin deal, semoga menjawab ya. Nah, itu pertanyaan terakhir malam hari ini, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan nih sesi Rabu bersama Bapak malam hari ini. Dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tandanya teman-teman udah sangat paham ya, alhamdulillah, dengan materi malam hari ini. Senang banget kalau gitu, karena udah paham berarti harapannya materi malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelum teman-teman kita akhiri kegiatan malam hari ini, Asa pengen ngajak dong teman-teman semua di sini buat ikut foto bersama mungkin ya di malam hari ini. Sebelum kita tutup agenda Rabu bersama Bapak malam hari ini, buat teman-teman yang bisa open cam, boleh banget open cam. Di sini kita foto bersama. Nah, sambil menunggu teman-teman open cam, di sini mungkin Asa mau ngajak ke teman-teman semua soft launching gitu ya, soft launching dari layanan Family Hour berikutnya nih teman-teman. Jadi Family Hour ini mulai besok mungkin ya, akan mulai membuka layanan konsultasi buat teman-teman di sini yang membutuhkan teman buat ngobrol kayak gitu ya. Konsultasinya apa? Konsultasi terkait yang akan dibuka di pekan ini tuh terkait bakat ya, talent mapping dan semacam itu ntar akan dibuka dengan konsultannya aku sendiri. Mempromosikan diri sendiri teman-teman ya. Nanti ke depan kita akan nge-hire apa namanya, bukan nge-hire ya, akan bekerja sama. Sebenarnya udah bekerja sama sih, tinggal digolkan aja ya dengan psikolog dan semacamnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh layanan psikologis dan semacamnya, Family Hour akan sediakan gitu ya. Itu teman-teman. Oke, dihitung sampai 3. Ada lagi yang mau buka open cam nggak? 1, 2, 3. Oke. Asa anggap cukup ya. Nah, silahkan teman-teman yang mau ikut berfoto bersama, silahkan pasang wajah dan senyum terbaiknya. Dihitung sampai 3, nanti Asa screenshot ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, dicek dulu ya, sebentar. Sekali lagi teman-teman, hitungan 3 ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, siap. Hatur nuhun buat teman-teman semua fotonya, nanti Asa kirim fotonya di grup. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan malam hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Senang banget nih rasanya kalau ilmu di Family Hour bisa bermanfaat buat hidup dan buat keluarga teman-teman semua. Jangan lupa buka bit.ly OMR pemateri ASA buat dapat slide-nya. Dan nanti Famin bakal minta teman-teman isi evaluasi Family Hour ya teman-teman. Biar Family Hour bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih baik nih buat teman-teman semua. Nah, inputan dari teman-teman akan kami tunggu selalu. Sudah pukul 21:10, kita akhiri yuk pertemuan malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan? Terima kasih buat teman-teman di sesi Rabu bersama Bapak malam hari ini. Sampai jumpa di Rabu bersama Bapak pekan depan. Kita akan bahas buku yang sangat menarik pekan depan, biar teman-teman nggak ragu lagi buat berkarya. Dari Asa undur diri sebagai host Rabu bersama Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari. Selamat weekday. Selamat bekerja lagi besok. Ya, turun nuhun semuanya. Terima kasih banyak.